Perkenalkan, nama saya Adi Jaya. Saya akan membawakan materi tentang basis data. Basis data. Di dalam suatu organisasi yang besar, sistem database merupakan bagian penting dalam sistem informasi. Karena diperlukan untuk mengelola sebuah informasi pada organisasi tersebut. Untuk mengelola sumber informasi tersebut, yang pertama kali dilakukan adalah merancang suatu sistem database agar informasi yang ada pada organisasi tersebut dapat digunakan secara maksimal. Selanjutnya, konsep pengorganisasian file. Menurut Kenneth 2008, sistem komputer mengorganisasikan data ke dalam sebuah hierarki yang dimulai dengan bit atau byte menuju field record dan basis data. Sebuah bit mewakili unit terkecil dari data yang dapat disimpan dalam komputer. Selanjutnya B. Pengertian basis data. Menurut Kenneth, basis data atau database adalah sekumpulan data organisasi untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan redundansi data. Selanjutnya, menurut Hansai Xia, basis data dapat didefinisikan dalam sudut pandang seperti: yang pertama, himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan dengan di organisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Yang kedua, kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa penggulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang ketiga, kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Selanjutnya, sedangkan menurut Budi, basis data adalah komponen terpenting dalam pembangunan sistem informasi atau SI. Sekarang menjadi tempat untuk menampung dan mengorganisasikan seluruh data yang ada dalam sistem, sehingga dapat dieksplorasi untuk menyusun informasi-informasi dalam berbagai bentuk. Menurut Fantasia, basis data hanyalah sebuah objek yang pasif, oleh karena itu ada pembuatannya. Basis data tidak akan pernah berguna jika tidak ada pengelola atau penggeraknya. Dalam sebuah sistem basis data secara lengkap akan terdapat komponen-komponen utama sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras, hardware. Yang kedua, sistem operasi atau operating system. Yang ketiga, basis data atau database. Yang keempat, sistem aplikasi perangkat lunak, pengelola basis data. Yang kelima, pemakai atau user. Yang keenam, aplikasi perangkat lunak lain bersifat opsional. Selanjutnya C. Struktur basis data. Struktur basis data adalah cara dapat diorganisasikan agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui sistem manajemen basis data. Selanjutnya D. Struktur basis data hierarki. Struktur basis data hierarki dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa sekelompok lagi. Jika digambarkan, struktur basis data hierarkis akan nampak seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Selanjutnya, struktur data basis data jaringan. Set sebuah hubungan disebut set. Setiap set terdiri dari paling tidak dua macam rekor. Satu rekor pemilik atau induk dan satu rekor anggota atau anak. Satu set mewakili satu hubungan 1/M antara pemilik dan anggota. Selanjutnya, struktur basis data relasional. Menurut Fatansyah, pada model relasional, basis data akan disebar ke dalam berbagai tabel 2 dimensi. Setiap tabel terdiri atas lajur mendatar yang disebut dengan baris data dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom. Di setiap pertemuan baris data dan kolom itulah item-item dapat ditempatkan. Selanjutnya, web database. Pada sistem web
yang statis. Halaman web ini hanya berfungsi untuk menyajikan informasi-informasi, sementara itu penambahan fasilitas seperti video atau audio dapat membuat halaman web tampak dinamis. Untuk melakukannya, ada beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi, antara lain database tidak terikat oleh web browser dan web server tertentu dalam penyajiannya. Yang kedua, adanya jaminan keamanan dalam melakukan akses data. Yang ketiga, penekatan terhadap arsitektur sistem terbuka, artinya harus dapat mendukung interoperabilitas seperti web server yang berbeda. Distributed Common Object Model. Yang keempat, overhead aplikasi yang minimal. Selanjutnya, data warehouse. Data warehouse atau gudang data merupakan sebuah database dengan peralatan pembuatan laporan dan query yang menyimpan data kini dan data store yang dipadukan dari berbagai sistem operasional. Selanjutnya, arsitektur basis data. Dalam membangun sistem basis data, analisis sistem harus dapat menentukan dalam model arsitektur mana basis data itu akan diletakkan. Ditilik dari penempatannya. Menurut Sutedjo, arsitektur basis data dapat dikategorikan 3 bagian, yaitu yang pertama sistem basis data tunggal, yang kedua sistem basis data terpusat, yang ketiga sistem basis data terdistribusi. Selanjutnya, penggunaan basis data gudang data. Menurut Kenneth, gudang data adalah basis data yang menyimpan data yang sekarang dan terdahulu yang mungkin diminati para pembuat keputusan di seluruh perusahaan. Sistem gudang data juga menyediakan serangkaian perangkat query yang terstandarisasi dan yang khusus, alat analitis, dan fasilitas pelaporan secara grafis. Yang pertama, data mart. Yang kedua, inteligensi bisnis, analisis data multidimensi. Yang ketiga, pengalian data. Terima kasih.